Kemudian dakwah itu kalau tidak dilakukan bisa dapat azab itu. Jadi Allah tidak mengazab kita kalau kita tidak ini, tetapi ketika kemungkaran ada di depan kita lalu kita tidak berusaha untuk melakukan dakwah, persoalannya orang beriman atau tidak itu soal kedua. Yang penting kita hati. Nah itu sebetulnya konsekuensinya kalau pakai metodenya Abu Hanifah, ketika sudah ancamannya neraka atau sebaliknya surga, itu berarti di situ ada hukum haram atau hukum wajib. Itu salah satu metode untuk menentukan apakah sebuah pernyataan itu bisa hukumnya wajib atau bisa hukumnya haram. Itu salah satu. Nabi pernah memperumpamakan kalau tidak ada orang berdakwah, apa yang terjadi? Itu seperti orang yang naik dalam satu perahu ya, lalu kemudian butuh minuman, lalu harus, ya buat apa saya lewat-lewat, saya kan bisa bolong dari bawah. Kalau misalnya di atas ini marah misalnya, nah karena itu harus ada, karena ada juga ayat yang sebetulnya kuat itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kita harus waspada kalau kemudian musibah bisa datang dan tidak hanya mengenai orang yang berbuat zalim. Makanya saya biasa menyampaikan begini, ketika ada perintah untuk mencegah kemungkaran, sebetulnya itu adalah kenapa kita lakukan? Karena dampak yang Anda lakukan itu akan kena kami ketika kami tidak menghentikan Anda. Nah, kalau kemudian misalnya tadi penumpang ini bocor itu kapalnya, kan bisa tenggelam, kena semuanya kan? Kena semuanya. Saya biasa ambil contoh yang lain. Kalau misalnya di kompleks, kalau kita misalnya di kompleks, satu yang gotnya itu buntu, lalu kemudian ada hujan lebat, maka yang kena banjir bisa kena kita semuanya. Padahal yang buntu itu cuma satu, yang malas cuma satu. Diberitahu bilang, biar tahu nih, urusanku itu, bukan urusanmu. Bayangkan kalau kemudian kita biarkan kemungkaran itu, lalu orang mengatakan, ya tidak usah urusan kami, urusanmu. Bukan, itu juga urusan saya, karena ketika Anda melakukan itu, saya tidak berusaha menghentikan, maka dampaknya akan kena juga saya, bukan cuma Anda saja. Nah itu pentingnya sebetulnya kenapa harus ada dakwah ini, karena untuk apa? Memuliakan ini manusia dan sifatnya semuanya kan itu, menyelamatkan yang lebih, tidak sekedar memuliakan, tapi untuk menyelamatkan kita semua kan sebetulnya itu. Jadi perintah untuk melakukan yang baik itu sama saja dengan perintah untuk mencegah yang mungkar sebetulnya. Karena di dalam kebaikan di situ ada kemaslahatan, dan di dalam larangan di situ ada mafsadah.